yang mengkaji Universitas Widyasemanit. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal untuk memenuhi tugas PPL 2 mata kuliah agama. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita mulai. Langsung saja masuk ke materi diskusi, yaitu ada 5 topik. Yang pertama ada toleransi, yang kedua ada ilmu pengetahuan, yang ketiga ada teknologi, yang keempat menjaga alam, dan yang kelima seni pergaulan. Di mana yang kelima topik ini akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua pengakuan, dan yang ketiga pendapatan, kemudian yang keempat ada solusi. Langsung saja masuk ke materinya. Oke, topik yang pertama ada toleransi. Nah, poinnya itu pengalaman. Jadi, saya pernah berada dalam lingkungan yang memiliki perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan. Awalnya, saya merasa tidak nyaman dan cenderung ingin orang lain mengikuti cara berpikir saya. Namun, seiring waktu saya belajar bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Untuk poin yang kedua yaitu pengakuan. Saya mengakui bahwa saya pernah bersikap egois, mudah menghakimi, dan kurang menghargai perbedaan. Saya berjanji untuk lebih sabar, mau mendengar, dan menghargai orang lain sebagai sesama ciptaan alam. Untuk poin ketiga yaitu pendapat. Menurut saya, toleransi sangat penting dalam kehidupan. Tanpa toleransi akan banyak konflik dan perpecahan. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan. Kemudian, poin keempatnya yaitu solusi, di mana ada beberapa solusi yang harus kita terapkan. Yang pertama, belajar mendengarkan pendapat orang lain. Kedua, tidak mudah emosi. Ketiga, menghargai perbedaan. Dan yang keempat, mengutamakan kasih. Hubungannya dengan iman yaitu Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Kemudian untuk topik kedua ada ilmu pengetahuan. Untuk pengalaman, dengan ilmu pengetahuan saya bisa belajar banyak hal baru. Saya bisa memahami dunia dengan luas. Namun, kadang saya terlalu mengandalkan logika dan melupakan peran Tuhan. Kemudian ada poin pengakuan, yaitu saya mengakui bahwa saya pernah merasa lebih hebat karena lebih pintar dari orang lain. Saya berjanji untuk tetap rendah hati dan mengingat bahwa semua kepandaian berasal dari Allah. Kemudian untuk poin ketiga ada pendapat, yaitu ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan iman. Justru semakin kita belajar, semakin kita bisa melihat betapa besar kuasa Tuhan. Kemudian ada poin keempat, yaitu solusi, di mana ada beberapa. Yang pertama, menggunakan ilmu untuk hal yang baik. Kemudian yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan. Yang keempat, mengaitkan belajar dengan doa. Nah, hubungannya dengan iman, semua hikmat berasal dari Tuhan, jadi harus digunakan untuk memuliakannya. Masuk ke topik ketiga yaitu teknologi. Poin pertamanya pengalaman. Teknologi memudahkan saya belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi. Namun, saya sering lupa waktu karena terlalu lama bermain HP atau media sosial. Kemudian poin kedua yaitu pengakuan. Saya mengakui bahwa saya sering lebih fokus pada HP daripada waktu doa atau berbicara dengan keluarga. Saya berjanji untuk lebih bijak menggunakan teknologi. Poin ketiga yaitu ada pendapat. Teknologi bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah jika digunakan dengan benar, seperti menonton renungan atau mendengar lagu rohani. Tetapi jika berlebihan justru bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, untuk solusinya pada poin keempat, yaitu yang pertama membatasi
mengikuti konten yang membangun iman. Yang keempat, mengutamakan Tuhan daripada gadget. Hubungannya dengan iman, yaitu teknologi hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Untuk topik keempat, ada menjaga alam. Masuk ke poin pertama, yaitu pengalaman. Saya pernah membuang sampah sembarangan karena menganggap itu hal kecil. Saya juga sering lupa menghemat listrik dan air. Untuk poin kedua, yaitu pengakuan. Saya mengakui bahwa saya kurang peduli terhadap lingkungan. Saya berjanji untuk lebih menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian poin ketiga ada pendapat. Alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dirusak. Jika kita merusak alam, kita juga merusak masa depan kita sendiri. Untuk solusinya pada poin keempat, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menghemat listrik dan air. Yang keempat, ikut kegiatan bersih lingkungan. Hubungannya dengan iman, yaitu manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga ciptaannya. Kemudian pada topik kelima, yaitu ada seni pergaulan. Nah, untuk poin pertamanya, pengalaman. Saya pernah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik, seperti berkata kasar, gosip, atau mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai moral. Untuk poin kedua, pengakuan. Saya mengakui bahwa saya sering ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Saya berjanji untuk lebih selektif dalam pergaulan. Kemudian poin ketiga ada pendapat, yaitu kebebasan pergaulan saat ini sering membuat orang lupa batasan. Banyak orang merasa bebas tanpa memikirkan etika dan moral. Kemudian pada poin keempat ada solusi. Itu ada beberapa. Yang pertama, memilih teman yang membawa pengaruh baik. Yang kedua, menjaga ketaatan dan sikap. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh. Dan yang keempat, yaitu berpegang pada nilai Tuhan. Hubungannya dengan iman, kita dipanggil untuk menjadi terang dan teladan bagi orang lain. Untuk refleksi akhirnya, teknologi dan ilmu pengetahuan bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah jika digunakan dengan benar. Namun, jika disalahgunakan, justru bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Seringkali kita masih mengabaikan alam, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan. Kebebasan pergaulan dan arus informasi cepat juga sering menghilangkan etika. Banyak orang menjadi kurang sopan, kurang peduli, dan lebih mementingkan diri sendiri. Sebagai orang beriman, kita harus mampu menggunakan semua hal ini untuk kebaikan, bukan untuk menjauh dari Tuhan. Nah, sekian dari penjelasan saya tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat